ada kasih yang tidak mau berkorban. Jangan bilang ini, oh semua kasih itu berkorban. Tidak juga. Makanya kasih itu kan terbagi. Ada kasih agape, ada kasih eros, ada kasih philia, ada kasih storge. Nah, kita lihat bahwa Tuhan mau kita mengasihi setiap orang tanpa pamrih, tanpa balasan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita mau mengasihi semua orang tanpa balasan. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, mau dibalas, nah sudah susah. Gitu. Itu berarti nggak masuk dalam rumusan Tuhan. Perlu saya ingatkan bahwa setiap kita yang mengasihi saudara kita, itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, sebagai anaknya Tuhan, sebagai orang yang ditebus oleh darah Yesus. Yesus juga mengasihi, Yesus menyelamatkan kita tanpa mau ada balasan apa kan? Dia turun ke dalam dunia menyelamatkan kita, dia memberikan nyawanya untuk kita. Bahkan memberikan nyawanya, tidak hanya turun menjadi manusia, tapi memberikan nyawanya untuk kita. Dan itu hal yang luar biasa yang Yesus lakukan bagi kita. Artinya bahwa setiap kita pun harus mau berkorban. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita bicara tentang serving others in love. Ya. Bicara tentang melayani dalam kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita harus melayani, tapi melayani harus dibungkus dengan kasih. Kata di dalam kasih itu berarti gini, semua kita harus ada di dalam kasih, baru kita bisa melayani Tuhan. Nah, kalau enggak bisa, saudara. Kalau enggak, kita melayani Tuhan cuma untuk apa? Kita yang dipermuliakan. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita nggak di dalam kasih, kita mau supaya orang meninggikan kita, orang mengagungkan kita. Itu, kita bicara di depan, kita berdiri di depan, kita nyanyi di depan, kita main musik di depan, bukan untuk Tuhan. Tetapi supaya orang mempermuliakan kita, orang meninggikan kita. Nah, itu tidak melayani di dalam kasih. Haleluya. Melayani di dalam kasih itu artinya begini, kamu melayani supaya Tuhan dipermuliakan, bukan kamu yang dipermuliakan. Haleluya. Bukan kamu yang dimuliakan, tapi Tuhan yang dimuliakan melalui pelayanan kita. Itu melayani dalam kasih. Kalau kamu melayani orang lain, jangan supaya orang lain mempermuliakan kamu. Jangan orang lain meninggikan kamu. Enggak. Tetapi biarlah melalui pelayanan kamu, nama Tuhan dimuliakan. Nama Yesus dimuliakan. Supaya gini, intinya gini. Supaya orang lihat Tuhan di dalam hidupmu. Inti dari melayani dalam kasih itu seperti itu. Jadi ketika kita bilang kita melayani di dalam kasih, kita memberikan segalanya supaya Tuhan dipermuliakan. Yesus yang ditinggikan, bukan kamu yang ditinggikan. Bukan kita yang diagungkan. Haleluya. Makanya saudara lihat, kasih-kasih yang kasih yang Tuhan berikan bagi kita, itu nggak ada balasannya sama sekali. Nggak ada. Dia berikan nyawanya bagi kita supaya kita selamat. Itu saja. Kita bikin apa ke dia? Kita semakin hari bikin jahat terus ke dia. Tapi dia tetap mengasihi kita. Itu namanya kasih. Haleluya. Nah, kita coba berpikir gini. Ketika orang sudah mulai marah kita, orang sudah fitnah kita, orang sudah gak sejalan dengan kita, nah kita benci dia. Itu bukan kasih dari Tuhan. Itu bukan kasih di dalam Tuhan. Haleluya. Harus begini, lihat dari Yesus. Ketika dia disalibkan, dia mati di kayu salib, dibilangin, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Gak usah bilang begitu. Saudara sudah diselamatkan, tapi saudara tetap berbuat dosa. Dia tetap mengasihi saudara. Amin. Iya. Itu kasih yang sempurna. Itu melayani di dalam kasih. Itu kasih yang berkorban. Haleluya. Dukung amin. Amin. Ya. Kasih yang berkorban itu seperti itu. Jadi mari teman-teman, kalau saudara melayani Tuhan, atau saudara melayani di keluarga, saudara melayani di mana saja, di bisnis, usaha, pekerjaan saudara, ya, melayanilah di dalam kasih. Melayanilah di dalam kasih. Jangan batasi rohani dan sekuler, gak ada di kita. Haleluya. Semua saudara bekerja itu rohani juga. Saudara melayani di rumah itu rohani juga. Saudara melayani bisnis itu rohani juga. Semua didasarkan atas Tuhan.
Amin. Makanya kalian nggak macam-macam. Kita nggak macam-macam ketika kita di bisnis, ketika kita di usaha. Nah, orang yang tidak berpikir seperti itu, dia pakai usaha bisa menindas orang lain. Halo? Dia bisa pakai usaha untuk menindas orang lain. Kalau dia nggak hidup di dalam Tuhan. Kalau dia tidak mengerti kasih Tuhan dalam hidup dia. Makanya penting bagi kita untuk mengerti bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Dengar, kamu mau buat apa dengan dia, dia tetap mengasihi. Nah, itu sebenarnya kasih itu yang harus kita pegang kan? Yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita hidup dalam kalangan komunitas, jangankan bilang orang di luar Tuhan. Di dalam Tuhan pun ada lain nggak senang dengan lain. Betul kan? Benar nggak? Ada yang lain kepahitan dengan yang lain. Benar nggak? Benar. Benar. Tapi hari ini kita belajar begini. Udah biarin aja. Dia nggak senang dengan kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Amin. Biarin aja. Dia cerita kita nggak benar, nggak apa-apa. Kita tetap mengasihi dia. Haleluya. Gitu. Itu namanya kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena intinya kayak gitu ya. Kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Haleluya. Ada yang bilang gaplok. Saudara, artinya begini, dengar baik-baik. Dengar gini. Kalau orang membenci kamu, jangan benci dia. Kalau orang memusuhi kamu, jangan balik memusuhi dia. Tapi kalau orang membenci kamu, memusuhi kamu, balik mengasihi dia. Balik berdoa bagi dia. Yang setuju katakan amin. Itu berarti kamu sedang menunjukkan Yesus, pribadi kasih itu dalam hidup kamu. Nah, dengar baik-baik. Kebenaran itu akan menguatkan dia. Kebenaran itu akan merubah hidup dia. Kebenaran itu akan memerdekakan kehidupan dia. Sehingga apa? Bukan saja kamu yang dimerdekakan, tapi orang yang membenci kamu pun dimerdekakan. Kenapa? Karena kebenaran itu pasti datang dari Tuhan. Dan ketika kamu melakukan kebenaran, ada kekuatan Tuhan di sana yang ikut serta di dalamnya untuk merubah orang itu. Amin, saudara? Itu penting bagi kita. Nah, lihat. Kasih Kristus adalah sebagai dasar dan pendorong utama pelayanan. Pelayanan yang didasari kasih Kristus akan menghasilkan ketulusan, sukacita, bahkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, serta akan lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi orang lain. Jadi kasih Kristus adalah sebagai pendorong utama pelayanan. Kalau kamu nggak pakai kasih Kristus, pelayanan kamu akan berantakan. Pelayanan kamu hanya cuma untuk menyanjung diri kamu, untuk meninggikan diri kamu. Kalau kamu nggak pakai dasar Kristus di dalamnya, dengar baik, itu hanya untuk kamu yang dipermuliakan, bukan Yesus yang dipermuliakan. Dan kalau kamu dipermuliakan, dengar, sebentar lagi kamu rusak. Sebentar lagi kamu hancur. Karena tidak ada kekuatan dasar di sana. Tidak ada kekuatan yang kuat di sana untuk menopang kamu. Haleluya. Mungkin yang nopang kamu harta, mungkin yang nopang kamu kecerdasan, kepintaran, mungkin yang nopang kamu apalagi kecakapan, kecantikan. Oke. Tapi dengar baik-baik, itu hanya sementara. Yang setuju katakan amin. Ketika semuanya habis, hancurlah kamu. Tapi kalau dasarnya Kristus, dengar baik-baik, dasarnya Kristus, pendorong dan dasarnya Kristus, engkau akan terus berkembang, engkau akan naik dan tidak pernah akan turun. Haleluya. Amin. Kalau dasarnya Kristus itu yang kamu lakukan, dan itu lihat ini, didasari kasih Kristus itu akan menghasilkan apa? Ketulusan, sukacita, bahkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan, serta akan lebih efektif dalam membawa perubahan positif bagi orang lain. Jadi yang bawa perubahan positif itu bukan uang kamu, bukan cantiknya kamu, bukan kecerdasannya kamu, bukan hebatnya kamu, tetapi kekuatan Kristus yang ada dalam hidup kamu, yang kamu sampaikan melalui kasih itu, sehingga orang lain bisa berubah. Ya? Orang lain bisa berubah itu bukan karena kamu. Orang lain bisa berubah, semua karena Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kita bisa bikin apa, saudara? Bisa nolong orang, oke, sampai habis duitmu. Kadang-kadang kan kita nolong orang juga karena gini. Gini loh, kita nolong orang juga kadang-kadang kan susah juga. Lama-lama jadi bosan juga kan? Karena gini, satu sisi,
Kita harus ngajarin orang itu untuk bisa bekerja, bukan ada tanda tangan aja. Haleluya. Saya berharap nggak ada di sini yang cuma ada tanda tangan. Ya, enggak. Tapi semuanya bisa bekerja, fight untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu saudara. Jadi kadang-kadang kalau kita gitu, kita mau nolong orang 1-2 kali oke. Tapi kalau 3-4 kali kita mikir 2 kali, betul kan? Iya. Karena di satu sisi begini saudara, oke lah, kamu ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Cuma kan kita perlu ngajar orang itu juga jadi baik. Kita perlu ngajar orang itu jadi benar. Jadi kalau kita ngasih terus-terus, ngajar dia nggak benar kan? Betul kan? Mendingan kita kasih dana, kita kasih uang ke dia untuk bisa bikin sesuatu. Dia bisa belajar di situ, dia bisa cari uang di situ, supaya dia tidak minta-minta lagi dari kita. Amin. Itu lebih baik daripada setiap bulan dia minta ke kita. Haleluya. Kecuali kita sudah bernasar, itu beda. Ya, itu beda yang harus dilakukan. Karena sudah bernasar dengan Tuhan. Nah kadang-kadang gini, kalau kita sudah bernasar pasti ada sesuatu yang spesifik. Ya, mungkin orang itu sudah nggak bisa lagi bikin apa-apa. Mungkin orang itu sudah seperti ini, ya udah kita bernasar untuk setiap bulan. Saya bisa begini. Itu beda. Itu beda dengan orang yang bisa segar, bugar, yang bisa bekerja. Kalau saudara bikin begitu seperti orang yang sudah bugar, saudara salah di mata Tuhan. Amin saudara? Kita salah di mata Tuhan, tidak boleh. Kita lihat, wujud nyata kasih dalam pelayanan. Yang pertama itu apa? Menghibur. Yang kedua itu menolong, memberikan perhatian. Terus bersikap rendah hati dan berkorban. Jadi wujud nyata dari pelayanan dalam pelayanan. Wujud nyata kasih dalam pelayanan itu. Menghibur orang. Ketika orang susah, saudara, dia nggak perlu duit mungkin, saudara. Dia nggak perlu harta, saudara. Dia nggak perlu makan dari saudara. Tapi dia perlu cuma gini, penghiburan yang datang dari kita. Haleluya. Mungkin kita ke sana duduk dengan dia selama setengah jam, atau mungkin 20 menit, dengar dia cerita, memberikan penghiburan bagi dia. Itu cukup bagi dia. Itu dia bisa langsung clear. Artinya gini, semua beban dalam hati dia itu bisa keangkat. Kenapa? Karena dia bisa cerita. Dia bisa sharing. Ada orang-orang yang stres karena dia nggak punya teman untuk bisa sharing. Halo? Ada orang-orang yang bisa stres karena dia nggak punya teman untuk sharing. Dia sendiri aja. Nah butuh kita untuk bisa datang ke sana, menghibur dia. Dengan apa? Memberikan waktu kita kepada dia. Duduk hanya dengar dia ngomong. Apa yang dia ngomong, hiburkan dia. Sudah selesai. Saya percaya, pulang dari tempat itu, dia aman, dia sehat. Haleluya. Nah terus kita lihat, menolong, memberikan bantuan praktis dan nyata kepada orang yang membutuhkan. Itu yang seperti tadi saya bilang. Kalau saudara punya ada, silahkan berikan. Haleluya. Tapi memberi juga mengajar dong. Nggak bisa memberi begitu aja. Tapi memberi juga kita ngajar dia. Supaya dia juga bisa bertanggung jawab atas kehidupan dia. Karena Tuhan pasti kasih potensi bagi setiap kita. Nggak ada yang Tuhan nggak kasih potensi. Saya lihat di TikTok tuh banyak orang nggak punya kaki tetap kerja. Haleluya. Orang nggak punya tangan tetap kerja. Haleluya. Bahkan dapat makan, dapat penghasilannya lebih daripada orang-orang yang sehat, yang bugar, yang normal tangan kakinya. Kenapa? Karena mereka mau kerja. Haleluya. Alkitab bilang ini, kalau orang tidak mau kerja jangan kasih makan. Sampai yang kerja hari ini nggak usah dikasih makan. Haleluya. Kalau tidur terus di rumah biarin aja gitu. Tidur aja terus, nggak usah kasih makan. Iya, malas. Orang malas itu tidak berguna. Ya, tidak berguna bagi Tuhan satu, tidak berguna bagi keluarga, tidak berguna juga bagi orang lain. Nah, orang yang tidak berguna itu ya sudah, suruh pulang ke rumah bapaknya cepat-cepat. Iya. Iya, mau ngapain? Loh, kita perlu gitu. Sekarang kalau dia tinggal di dunia juga, mau ngapain dia? Iya kan? Makanya kita perlu belajar dalam kehidupan kita bahwa kasih itu juga teguran. Amin. Kasih itu juga teguran. Jadi kalau saudara menegur orang yang salah, saudara sedang mengasihi dia. Amin. Dia nggak kerja, saudara kasih
Saudara kasih teguran ke dia supaya dia kerja, saudara sedang mengasihi dia. Halo? Jadi kasih itu bukan hanya ngasih duit, ngasih harta, ngasih makan ke dia, itu kasih. Enggak. Bukan itu aja. Teguran juga adalah kasih. Ya? Jadi kalau Bapak Ibu ditegur, itu berarti orang yang menegur saudara itu mengasihi saudara. Orang yang menegur saudara itu berarti mengasihi saudara, bukan membenci saudara. Kalau dia benci saudara, biarkan saja saudara masuk dalam jurang, mati di sana. Tapi kalau dia negur saudara karena saudara salah, dengar, dia sedang mengasihi saudara. Itu yang harus kita bangun. Dia memberikan perhatian, gitu yang tadi saya bilang. Berikanlah perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian. Ya, jangan berikan perhatian kepada orang-orang yang cari perhatian, tidak boleh. Orang-orang yang suka cari perhatian banyak-banyak, padahal sudah dapat perhatian banyak, cuma cari lagi perhatian. Itu. Nah, kita tidak boleh kasih perhatian kepada orang-orang kayak gitu. Tapi kita harus berikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian. Haleluya. Kadang-kadang kan kita salah. Betul saudara? Makanya saya sering bilang ke jemaat gini, yang bikin pendeta tuh jatuh banyak, bukan pendetanya. Tapi kadang-kadang jemaatnya yang bikin pendeta itu jatuh. Haleluya. Iya. Sembah-sembah pendeta, kejar-kejar pendeta, kutuk pendeta, nyanjung-nyanjung pendeta. Ya akhirnya pendeta merasa, wah hebatnya aku, lama-lama hancur lah. Nah kita harus jaga juga, supaya jangan sampai gara-gara kita, orang jatuh dalam dosa. Amin. Ya, jangan sampai gara-gara kita, orang jatuh dalam dosa. Bahaya. Berikan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian. Amin saudara. Tuh. Terus apa lagi? Bersikap rendah hati. Nah ini, kadang-kadang tuh kita nggak punya kerendahan hati. Kadang-kadang tuh kita sombong, kita angkuh. Kita merasa diri kita hebat, gitu ya. Kita merasa diri kita ini jagoan. Nggak ada satu orang pun yang bisa lawan saya. Karena saya begini, begitu. Saudara, dengar. Tidak ada satu orang pun yang hebat di dunia ini selain Tuhan. Nggak setuju katakan amin. Bukankah yang kau dapat hari ini, itu berasal dari Tuhan? Bukankah kecantikan, kecakapanmu, kepintaranmu, bukankah semuanya itu kan datang dari Tuhan. Lalu kamu mau sombong apa? Kamu mau sombong apa? Enggak bisa ada satupun dari kita yang bisa menyombongkan diri. Kalau kita kaya, itu kan Tuhan yang memberi bagi kita. Karena kasih karunia-Nya bagi kita, Dia berikan itu bagi kita. Untuk kita bertanggung jawab mengelolanya dengan baik. Haleluya. Nah kalau kita tidak sadar, kalau kita sombong dengan itu, bahaya kita. Atau kita cantik, kita ganteng di sini, lalu kita nggak mau bergaul dengan orang-orang dalam kutip dia bilang, wah itu orang jelek, itu orang hitam, itu orang bisa, saudara. Oh ya, itu kan nggak bisa kayak gitu. Karena semuanya itu datang dari Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan dia bilang semuanya baik, bahkan sangat amat baik. Kalau dia sudah bilang baik, kalau kamu bilang gak baik, iya kamu sendiri yang salah. Berarti kamu yang melebihi Tuhan ya. Hari ini kita belajar sama-sama. Berkorban. Ya, berkorban. Bersedia memberikan waktu, tenaga, sumber daya yang kita miliki untuk melayani sesama. Amin. Ada orang yang punya kasih, tapi dia tidak mau berkorban. Maka tadi saya bilang yang awal kan, makanya kenapa ada kasih? Storge. Kenapa ada agape, kenapa ada eros, kenapa ada filia. Itu ada orang yang mengasihi atau melayani tanpa berkorban. Tanpa mau berkorban. Kita tidak seperti itu. Yesus melayani, Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Amin. Bahkan Dia bilang gini, serigala ada lubang, burung di udara ada sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia berkorban seperti itu. Untuk apa? Untuk kita semua. Nah, setuju katakan amin. Nah, harusnya kita juga punya apa ya? Punya kepekaan. Punya respon yang baik untuk bisa melayani teman-teman kita, melayani orang lain dengan
berkorban. Amin. Firman Tuhan katakan begini. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Dia bilang ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Oleh kasih. Nah, ayat yang 14 dia bilang ini. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu mengasihi dirimu seperti ini, kamu juga harus mengasihi orang lain seperti itu. Itu firman Tuhan. Haleluya. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa seperti itu? Halo? Apakah kita bisa seperti itu? Bisa, karena kita punya kekuatan Tuhan. Amin. Tapi kalau kamu pakai pikiran kamu pakai kekuatan kamu, gak mungkin. Gak mungkin saya akan mengasihi Erik sama seperti saya mengasihi saya kalau saya pakai kekuatan saya. Tapi kalau saya pakai kekuatan Tuhan, dasarnya firman Tuhan, pasti kita semua mampu. Yang setuju katakan amin. Iya, pasti kita akan mampu untuk melakukan itu. Nah, ini penting bagi kita, saudara, karena Alkitab menyatakan demikian. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jangan mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah kasih ke kita. Jangan mempergunakan semua kekuatan yang Tuhan kasih ke kita. Jangan mempergunakan kekayaan yang Tuhan kasih ke kita. Jangan mempergunakan kepintaran, kecerdasan yang Tuhan kasih ke kita untuk kehidupan di dalam dosa. Gak boleh. Tapi dia bilang ini, tapi marilah kita layanilah seorang akan yang lain, ya, di dalam semua kekuatan yang Tuhan kasih ke kita. Wow, itu keren. Jadi kalau kamu dapat banyak, atau kalau kamu dapat banyak, kamu pakai itu untuk melayani orang lain. Amin. Kalau kamu cerdas, kamu pintar, pakai itu untuk melayani orang lain. Haleluya. Kalau kamu dapat kekuatan dari Tuhan, pakai itu untuk melayani orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya itu dibilang ini. Makanya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kekuatan Tuhan ada dalam hidupmu, kamu mampu lakukan itu. Kita belajar, satu, pelayanan adalah kasih karunia. Dengar, ketika Lukas pasal 1 ayat 28 dan 38, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 38 katakan ini, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan ini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara semua tahulah bacaan firman Tuhan ini. Ini bicara tentang malaikat yang datang dan memberitakan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Kristus. Ya, yang melahirkan seorang anak yang diberikan namanya Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Dia bilang ini, ketika malaikat itu sampai, lalu dia bilang ini, salam engkau, hai engkau yang dikaruniai. Saudara, kita ini sudah dapat kasih karunia Allah. Amin. Makanya kita sudah diselamatkan. Kita sudah diberikan kasih karunia Allah kepada kita. Melalui siapa? Melalui kematian Kristus di kayu salib. Jadi kita sudah diberikan kasih karunia Allah. Jadi kalau hari ini malaikat datang kepada kita, dia akan sampaikan begini, kamu dan saya sudah menerima kasih karunia Allah. Haleluya. Kita sudah menerima kasih karunia Allah. Lalu dia bilang gini, Tuhan menyertai engkau. Immanuel. Jadi ketika Yesus ada dalam hidupmu, Immanuel ada dalam hidupmu, itu berarti gini, dia menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Kita diberikan itu. Lalu dia bilang begini, ayat yang 38. Sebelum itu dia bilang begini,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Bagaimana aku bisa hamil tanpa suami? Intinya begitu Maria katakan kepada malaikat. Tapi saudara lihat, itu manusiawinya Maria. Tapi ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah datang kepada dia, dalam ayat 38 dia bilang ini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kesadaran tentang jati diri kita, itu yang buat Tuhan dapat memberkati kita. Dia setuju, katakan amin. Kita bisa menikmati semua kebaikan Tuhan kalau kita sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Nah kadang-kadang kita tidak sadar kan, siapa dirimu di hadapan Tuhan hari ini? Amin. Sadar nggak siapa dirimu di hadapan Tuhan? Hah? Siapa dirimu di hadapan Tuhan hari ini? Kamu bukan hamba, tapi kamu siapa? Anak. Kalau anak berarti dia mewarisi semua kepunyaan Bapa. Setuju, katakan amin. Kalau anak berarti dia mewarisi dong semua kepunyaan Bapa. Betul? Nah kesadaran itu yang harus ada dalam hidupmu. Makanya Maria bilang begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya kita ini adalah anak-anak Allah. Jadilah seturut dengan kehendakmu. Jadi Tuhan bikin sesuatu yang jadi sesuai dengan kehendaknya atas dasar kita anak. Dia bikin sesuatu bukan atas dasar kita hamba, tapi dia buat sesuatu bagi kita. Dia berkati kita atas dasar kita anak. Pernah ada enggak di rumahmu kamu memberikan yang tidak baik untuk anakmu? Pernah? Gini aja pertanyaannya. Kamu kerja siang malam sampai gak tidur, kira-kira harta yang kamu dapat itu untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Untuk anak, untuk keturunan kamu. Atau ada di sini yang kerja siang malam, hartanya untuk tetangganya. Ada? Itu orang stres namanya. Haleluya. Itu orang stres. Tapi orang benar, dia akan bekerja begini. Dia kerja siang malam, semua usaha dia, semua apa yang dikumpulkan hanya untuk keturunannya, hanya untuk anaknya. Betul? Dengar, sadar siapa dirimu di hadapan Tuhan, dan engkau akan menikmati apa yang Tuhan punya dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi. Kadang-kadang kita nggak sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak sadar. Nah kalau kita sadar, pasti dengar baik, kamu pasti menikmati semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena hidupmu hari ini cuma karena percaya. Amin. Hidupmu kali ini cuma karena percaya. Tapi harus tetap bekerja. Ya, jangan cuma percaya doang, nggak kerja di rumah, tinggal tidur, doa terus. Nah, Tuhan tidak mau begitu juga. Tuhan mau engkau tetap bekerja dan berdoa. Ora et labora. Haleluya. Maka kamu akan menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi kamu kerja dengan status anak. Dengar baik, kamu bekerja dengan status apa? Anak, bukan hamba. Makanya kan, misalnya lihat perumpamaan anak yang hilang. Karena orang fokus kepada si bungsu kan, padahal mereka nggak lihat si sulung. Coba lihat, si sulung datang marah-marah ke bapak karena anaknya yang bungsu, yang jual segala miliknya, yang kurang ajar itu, menurut si sulung sudah jual semua, baru datang, bapak kasih apa? Kasih sepatu, kasih cincin, kasih jas, kasih apa tuh, semuanya bikin pesta. Wow, anak sulungnya masuk, dia bilang, bapak, aku setiap hari bekerja untuk bapak, aku tidak pernah melawan perintah bapak. Tapi kan jangankan apa lembu, kambing pun bapak tidak pernah potong untuk aku. Coba lihat si sulung. Bapak bilang begini, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanku. Kaget gak dia? Kenapa? Kesadaran dia tidak ada bahwa dia itu anak Bapa, bahwa segala milik Bapa itu sepertinya milik dia. Dia nggak ada punya kesadaran itu. Makanya dia tidak pernah menikmati. Ya, dia kerja kaki di atas, kepala di bawah. Kenapa? Karena gitu. Nggak kesadaran, seperti hamba. Padahal dia anak loh, statusnya anak. Saudara harus tahu, status anak
itu beda dengan hamba. Mesti juga katakan amin. Karena semua kepunyaan Bapa itu kepunyaanmu. Yang setuju katakan amin. Kekuatan, kuasa, apalagi berkat, itu semua punya engkau. Udahlah, gak usah ngomong yang panjang-panjang. Kamu tinggal imani, percaya itu. Ketika engkau kerja, engkau tahu bahwa Tuhan sudah memberkati engkau. Haleluya. Itu yang engkau bawa. Supaya jangan salah. Kalau kita salah, repot kita. Kita tidak akan menikmati berkat. Dalam kasih karunia, ada kekuatan Tuhan yang dicurahkan, yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah lebih dari kemampuan kita. Jadi kasih karunia diberikan bagi kita untuk apa? Kekuatan Tuhan yang sempurna itu. Supaya kita bisa gini, menikmati, bukan menikmati aja, tetapi kita bisa melakukan segala sesuatu melampaui kekuatan kita. Kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup. Kalau kamu nggak sadar itu, kamu nggak dapat. Dan ketika kamu sadar bahwa kekuatan itu ada dalam hidupmu, kamu mampu untuk melakukan berbagai perkara. Haleluya. Amin. Yang kedua, pelayanan dalam kasih menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu jadi juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13, 14, 15. Jadi apa yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya, itu juga harus kita terapkan. Bukan hanya cuci kaki. Cuci kaki itu sebagai satu tindakan Yesus pada saat itu, yang ingin menyatakan, yang ingin memberikan contoh kepada murid-muridnya, bahwa lihat nih, aku guru, aku Tuhan, aku saja bisa membasuh kaki. Apalagi kamu harus juga bisa melayani orang lain. Amin. Kamu juga harus mampu melayani orang lain. Kalau kita melayani orang yang suka dengan kita, itu biasa. Orang jahat pun juga melakukan itu. Amin. Ingat, kalau kita melayani orang yang suka dengan kita, ya, orang yang kita anggap baik banget, ya, saya harus melayani dia. Itu biasa. Semua orang pun bisa itu. Pembunuh bayaran, apapun. Mereka bisa lakukan itu. Tapi kalau kamu melayani orang yang gak suka dengan kamu, orang yang benci kamu, itu baru luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah itu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu yang dibilang ini, mengasihi sesama lebih sama dengan mengasihi diri sendiri. Amin, saudara. Nah, untuk meraih kesatuan dan pertumbuhan dalam pelayanan kasih, kita perlu saling mengampuni. Itu yang paling pertama tuh, harus saling mengampuni. Kalau enggak bisa ada kesatuan hati di antara kita. Tidak pernah akan ada pertumbuhan di sana. Jadi kita harus mengampuni satu orang dengan yang lain. Siapa di sini yang nggak pernah salah kepada orang lain? Tolong angkat tangan. Adakah yang nggak pernah salah terhadap orang lain? Jangan lagi nih, yang suami istri nggak pernah salah kepada pasanganmu. Tolong angkat tangan. Biar kita belajar. Nah, nggak ada kan? Kita salah. Makanya perlu mengampuni. Perlu lepaskan pengampunan. Amin. Berpikir dan bertindak sebagai satu tubuh. Itu penting. Jadi jangan kerja asal, wah saya mau ini, saya mau itu. Enggak. Kita harus sepakat bersama-sama untuk kerja bersama-sama. Sama seperti anggota tubuh yang saling terikat bersatu, kita juga harus saling bersatu dalam pelayanan. Amin. Di rumah suami istri, anak-anak harus saling. Kata saling itu penting. Amin. Kan sudah jelas fungsi dalam rumah tangga kan? Ada bapak, kepala, ada ibu, penolong, ada anak-anak sebagai anugerah Tuhan. Ya, semuanya harus disatukan, dipadukan dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kita bisa bergerak bersama-sama menjadi satu tubuh Kristus untuk kemuliaan bagi nama Dia. Jangan bapaknya ke sini, mamanya ke sini, anaknya ke sana. Ya nggak jalan-jalan itu. Haleluya. Bapak sudah bilang, ayo kita jam 7 berdoa ya. Tiba-tiba ibunya bilang, gua lagi cuci ini lagi beres-beres begini. Nah susah. Sudah harus sepakat dulu. Amin. Sudah harus sepakat, baru kerjakan sama-sama. Ingat, yang ambil keputusan siapa? Hah? Yang ambil keputusan siapa? Bapak ya. Kalau itu suara laki-laki yang gede. Siapa yang nolong? Istri. Istri jadi penolong, bukan merongrong, ingat itu. Ya.
Janganlah jadi pengerongrong, karena kadang istri suka jadi pengerongrong. Itu jadi masalah besar bagi keluarga. Amin. Memang benar, kita harus akui bahwa istri itu adalah yang paling kuat, bukan laki. Amin. Iya. Coba lihat. Istri itu yang paling kuat dari suami. Amin. Jadi suami-suami jangan sombong, jangan angkuh. Ya. Kenapa? Ya karena memang dia penolong. Kalau kita kuat, laki-laki kuat, nggak mungkin Tuhan jadikan perempuan. Amin. Iya. Karena Tuhan jadikan perempuan itu cuma satu tujuan gini. Jadi penolong bagi laki-laki. Kalau kamu kuat, nggak usah pakai penolong juga. Tuh. Karena kamu nggak kuat aja, makanya dikasih penolong. Amin, saudara. Amin. Itu penting bagi kita supaya kita ngerti. Tapi jangan sampai gini. Jangan sampai kita jadi merongrong. Ibu-ibu ingat. Jangan sampai kita jadi pengerongrong bagi keluarga kita. Ya, oke lah penolong. Tapi penolong yang sepadan dengan suami. Ya, tetap keputusannya ada pada ketok palunya ada pada suami. Jangan sampai istri ambil alih gitu, bahaya. Kacau, berantakan. Banyak sudah terjadi di dalam keluarga kayak begitu kan? Banyak sudah terjadi seperti itu. Makanya ketika kita terima pasangan kita harus tahu, oh kalau saya terima dia berarti risikonya gini. Jangan asal ganteng aja. Jangan asal mulu manis doang yang diingat. Halo, ibu-ibu dengar baik-baik. Kan gini loh, perempuan itu cuma kalah di mana? Di kuping. Halo, laki-laki itu kalah di mana? Di mata. Jadi jaga kupingmu. Ketika dengar gini, ketemu dengan orang yang kamu sudah mulai tutup kuping dulu. Gitu. Haleluya. Tutup kupingmu dulu. Jangan dengar. Lihat tindakannya. Kalau tindakannya bagus, baru jalani. Tapi kalau ngocehnya manis, tapi tindakannya jahat, berhenti. Haleluya. Amin. Yang sudah terlanjur, terima berkat Tuhan. Ya. Yang sudah terlanjur mau ngapain coba? Di dalam Tuhan tidak ada kata mau apa sih? Apa? Di dalam Tuhan tidak ada kata apa? Nah? Terlambat. Di dalam Tuhan tidak ada kata apa? Cerai, nggak ada. Lu pikirannya kemana lu? Di dalam Tuhan tidak ada kata cerai, nggak ada. Kalau sudah terlanjur, terima berkat Tuhan. Tuh, tetap jalanin dengan penuh sukacita, karena Tuhan mampu mengubahkan. Dan setuju dengan amin. Karena Tuhan mampu mengubahkan. Kalau kamu mau berubah, kan gitu kan? Intinya Tuhan mau mengubah, cuma kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, ya sampai matahari terbenam akan tinggal seperti itu. Makanya perlu perubahan, perlu respon yang benar, perlu tahu posisi kita dalam rumah tangga, supaya jangan salah. Haleluya. Anak-anak muda jangan salah pilih. Haleluya. Jangan salah pilih. Kalau ada di sini boleh cari di sini saja. Kalau nggak ada, cari tempat lain yang sejalan, yang seiman, sepadan. Amin. Jangan bilang gini, oh yang nggak sepadan, yang nggak seiman juga gampang lah, nanti saya bisa ngadu. Itu jadi masalah, saudara. Karena banyak yang saya melayani kayak begitu. Oh awal-awal lo kuat, lama-lama ikut serta. Apa? Sekarang kan login itu tahu? Jangan sampai kamu login loh. Jangan ya dia.
Jangan deh ya. Ya, saling bertindak. Terus kita lihat, menghargai perbedaan. Ini penting juga, kita harus menghargai perbedaan. Kita memiliki karunia yang berbeda. Kita harus menghargai perbedaan ini untuk membangun tubuh Kristus. Amin. Mengutamakan kepentingan bersama, itu penting. Jadi menjaga kerukunan dan kesepakatan. Ini sangat penting untuk kita dapat melayani di dalam kasih Tuhan. Yang terakhir, maju ke depan menuju pemusik. Pelayanan dengan kasih yang penuh ketulusan. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Yang setuju katakan amin. Pelayanan dengan kasih yang penuh ketulusan. Saudara lihat, kamu hebat, kamu jago, kamu punya karunia talenta yang dahsyat. Tapi kalau kamu tidak melayani dengan ketulusan, tidak akan jadi sesuatu dalam hidup. Pelayanan dalam keluargamu, pelayanan di mana saja tidak akan pernah berhasil. Karena kamu tidak tulus dalam melayani. Tapi kalau kamu tulus dalam melayani, walaupun talenta kamu cuma bisa terima tamu, pasti akan berdampak besar bagi orang lain. Dan setuju katakan amin. Haleluya. Itu yang paling penting di dalam hidup. Rania tepuk tangan, kok cuma 1, 2 orang. Tepuk tangan juga gak aku ke Tuhan. Tuh, lihat ke atas sampai tepuk tangan. Jadi perhatikan baik-baik, perlu ketulusan hati untuk kita melayani. Kalau tanpa ketulusan berhenti melayani, saudara, percuma saudara melayani tanpa ketulusan. Karena kalau saudara punya motivasi yang lain selain melayani Tuhan, selain Tuhan disenangkan, sudah berhentilah. Gak usah melayani. Karena ketulusan itu penting dalam kehidupan, dalam melayani Tuhan. Ketika kamu tulus melayani Tuhan supaya Tuhan disenangkan, supaya memuliakan Tuhan melalui pelayananmu, pasti Tuhan akan bekerja di situ. Haleluya. Sama. Ketika kamu melayani istrimu, istri melayani suami, istri suami melayani anak-anak, tulus. Amin. Ingat loh suami, di rumah itu istri itu 20.000 kata dalam sehari. Jadi kalian tuh harus tetap kuping dibuka terus. Ya. Kalau moci banyak udah diam aja. Tapi kalau satu hari dia nggak ngomong, bawa dia ke rumah sakit. Udah pasti itu sakit. Ya. Benar. Karena gini saudara, istri itu dalam satu hari itu harus ngoce 20.000 kata. Itu wajib dia lakukan. Itu wajib. Makanya kalau dia kurang dari itu saudara, udahlah, bawa ke dokter, periksa. Ya. Melayani dengan tulus adalah cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan akan mendorong kita untuk melayani sesama dengan hati yang tulus. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi mari kita melayani dengan hati yang tulus, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita melayani dengan tulus, karya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam setiap pelayanan kita. Entah itu di keluarga, entah itu di gereja, entah itu di bisnis, di usaha, apapun kita melayani dengan hati tulus. Pemimpin-pemimpin yang jadi bos-bos di kantor, di tempat kerja, mari melayani karyawanmu dengan tulus. Amin. Di gereja juga demikian, di rumah tangga juga demikian. Kita harus melayani dengan tulus. Sehingga ketika kita melayani dengan tulus, Tuhan bekerja di situ. Sehingga apa yang kita kerjakan, semua pasti berhasil. Karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.